Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Salsabila Nadifa, dan rekan-rekan saya, Ratina Fresia, Syadila Rahmadani, dan Mestika Waria, kali ini akan membahas mengenai konsep dasar just in time. Adapun materi yang akan kami bahas kali ini, yang pertama yaitu konsep dasar just in time, yang kedua, perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional, yang ketiga, konsep back plus costing, yang keempat, hubungan just in time dengan back plus costing, dan yang kelima adalah analogi dasar dari akuntansi keuangan. Selanjutnya, saya akan membahas bagian yang pertama yaitu konsep dasar just in time. Just in time adalah filosofi yang dipusatkan pada pengurangan biaya melalui eliminasi persediaan. Semua bahan baku dan komponen sebaiknya tiba di lokasi kerja pada saat dibutuhkan dan tepat waktu. Produk sebaiknya diselesaikan dan tersedia bagi pelanggan di saat pelanggan menginginkannya tepat waktu. Just in time telah diidentifikasi dengan usaha untuk mengeliminasi pemborosan dalam segala bentuknya dan merupakan bagian yang penting dalam banyak usaha manajemen mutu total. Nah, konsep just in time adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan langsung dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang atau stocking cost. Selanjutnya, terdapat 4 konsep pokok yang harus dipenuhi dalam melaksanakan just in time. Konsep yang pertama yaitu produksi just in time adalah memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Yang kedua, autonomasi merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. Konsep yang ketiga, tenaga kerja fleksibel. Maksudnya adalah mengubah-ubah jumlah pekerja sesuai dengan fluktuasi permintaan. Dan konsep yang keempat adalah berpikir kreatif dan menampung saran-saran karyawan. Nah, yang selanjutnya yaitu perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional. Terdapat beberapa perbandingan dalam sistem manajemen just in time dan tradisional ini. Teman-teman sendiri bisa melihat pada tabel berikut. Pada sistem manajemen just in time, sistemnya itu tarikan, sedangkan pada sistem tradisional sistemnya dorongan. Just in time, persediaannya itu tidak signifikan, sedangkan tradisional persediaannya signifikan. Just in time, basis pemasokannya sedikit, sedangkan tradisional basis pemasokannya banyak. Pada sistem manajemen just in time, kontrak jangka panjang dengan pemasok, sedangkan pada sistem manajemen tradisional, kontraknya itu jangka pendek dengan pemasok. Just in time, pemanufakturnya itu berstruktur seluler, sedangkan tradisional itu pemanufakturannya berstruktur departemen. Karyawan dalam sistem manajemen just in time ini memiliki keahlian ganda, sedangkan pada sistem tradisional karyawannya terspesialisasi. Pada just in time, jasanya terdesentralisasi, sedangkan di tradisional jasanya itu tersentralisasi. Just in time, keterlibatannya karyawannya itu tinggi, sedangkan tradisional keterlibatan karyawannya itu rendah. Pada sistem manajemen just in time, gaya manajemen yang digunakan sebagai penyedia fasilitas, sedangkan di tradisional, gaya manajemennya itu sebagai pemberi perintah. Just in time menggunakan pendekatan total quality control, sedangkan pada sistem tradisional menggunakan acceptable quality level. Saya akan membahas tentang A. Sistem tarikan dibanding sistem dorongan. Sistem tarikan adalah sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasarkan permintaan konsumen, baik konsumen internal maupun konsumen eksternal.
Sebagai contoh dalam perusahaan pemanufakturan, permintaan konsumen melalui aktivitas penjualan menentukan aktivitas produksi, dan aktivitas produksi menentukan aktivitas pembelian. Sistem dorongan adalah sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasarkan dorongan aktivitas-aktivitas sebelumnya. Pembelian bahan melalui aktivitas pembelian mendorong aktivitas produksi, dan aktivitas produksi mendorong aktivitas penjualan. B. Persediaan tidak signifikan dibanding persediaan signifikan. Karena JIT menggunakan sistem tarikan, maka dapat mengurangi persediaan menjadi tidak signifikan atau sangat sedikit dan bahkan mencita-citakan nol. Sebaliknya, dalam sistem tradisional, karena menggunakan sistem dorongan, maka persediaan jumlah signifikan sebagai akibat jumlah bahan yang dibeli melebihi kebutuhan produksi. Jumlah produk yang diproduksi melebihi permintaan konsumen dan perlu adanya persediaan penyangga. Persediaan penyangga diperlukan jika permintaan konsumen melebihi jumlah produksi dan jumlah bahan yang digunakan untuk diproduksi melebihi jumlah bahan yang dibeli. C. Basis pemasok sedikit dibanding basis pemasok banyak. JIT hanya menggunakan pemasok dalam jumlah yang sedikit untuk mengurangi atau mengeliminasi aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah, memperoleh bahan yang bermutu tinggi dan berharga murah. Sedangkan sistem tradisional menggunakan banyak pemasok untuk memperoleh harga yang murah dan mutu yang baik, tapi akibatnya banyak aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah, dan untuk memperoleh harga yang lebih murah harus dibeli dalam bahan dalam jumlah yang banyak atau mungkin dengan mutu yang rendah. D. Kontrak jangka panjang dibanding kontrak jangka pendek. JIT menerapkan kontrak jangka panjang dengan beberapa pemasoknya guna membangun hubungan baik yang saling menguntungkan, sehingga dapat dipilih pemasok yang memasok bahan berharga murah, bermutu tinggi, berkinerja pengiriman tepat waktu dan tepat jumlah, serta dapat mengurangi frekuensi pemesanan. Sedangkan tradisional menerapkan kontrak-kontrak jangka pendek dengan banyak pemasok, sehingga untuk memperoleh harga murah harus dibeli dalam jumlah yang banyak atau mungkin mutunya rendah. E. Struktur seluler dibandingkan struktur departemen. Struktur seluler dalam JIT adalah pengelompokan mesin-mesin dalam satu keluarga, biasanya ke dalam struktur semilingkar atau huruf U, sehingga satu sel tertentu dapat digunakan untuk melakukan pengolahan satu jenis atau satu keluarga produk tertentu secara berurutan. Setiap sel pemanufakturan pada dasarnya merupakan pabrik mini atau pabrik di dalam pabrik. Penggunaan struktur seluler ini dapat mengeliminasi aktivitas waktu dan biaya yang tidak bernilai tambah. Sedangkan struktur departemen dalam sistem departemen adalah struktur pengolahan produk melalui beberapa departemen produksi, sesuai dengan tahapan-tahapannya, dan memerlukan beberapa departemen jasa yang memasok jasa bagi departemen produksi. Akibatnya, struktur departemen menimbulkan aktivitas-aktivitas serta waktu dan biaya-biaya tidak bernilai tambah dalam jumlah yang besar. F. Karyawan berkeahlian ganda dibanding karyawan terspesialisasi. Sistem JIT yang menggunakan sistem tarikan waktu atau bebas harus digunakan oleh karyawan struktur seluler untuk berlatih agar berkeahlian ganda sehingga ahli dalam berproduksi dalam bidang-bidang jasa tertentu. Misalnya pemeliharaan pencegahan, reparasi, stop, inspeksi mutu. Sedangkan pada sistem tradisional, sistem karyawan terspesialisasi berdasarkan departemen tempat kerjanya. Misalnya departemen produksi atau departemen jasa. Karyawan pada departemen jasa terspesialisasi pada aktivitas penanganan bahan, listrik, reparasi, dan pemeliharaan. Karyawan pada departemen produksi terspesialisasi pada aktivitas pencampuran, peleburan, pencetakan, perakitan, dan penyempurnaan. Selanjutnya, jasa terdesentralisasi dibanding jasa tersentralisasi. Yang pertama, sistem tradisional mendasarkan pada sistem spesialisasi sehingga jasa tersentralisasi pada masing-masing departemen jasa.
Sedangkan pada sistem JIT, jasa terdesentralisasi pada masing-masing struktur seluler. Para karyawan selain ditugaskan untuk berproduksi, tapi juga harus ditugaskan pada pekerjaan jasa yang secara langsung mendukung produksi si struktur selulernya. Selanjutnya, keterlibatan tinggi dibanding keterlibatan rendah. Dalam sistem tradisional, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan relatif rendah karena karyawan fungsinya melaksanakan perintah atasan. Sedangkan dalam sistem JIT, manajemen harus dapat memberdayakan para karyawannya dengan cara melibatkan mereka atau memberi peluang pada mereka untuk berpartisipasi dalam manajemen organisasi. Selanjutnya, gaya pemberi fasilitas dibanding gaya pemberi perintah. Yang pertama, sistem tradisional umumnya menggunakan gaya manajemen sebagai atasan karena fungsi utamanya adalah memerintah para karyawannya untuk melaksanakan kegiatan. Sedangkan pada sistem JIT memerlukan keterlibatan karyawan sehingga mereka dapat diberdayakan. Maka gaya manajemen yang cocok adalah sebagai fasilitator dan bukanlah sebagai pemberi perintah. Selanjutnya, total quality control dan accepted quality level. Total quality control dalam JIT adalah pendekatan pengendalian mutu yang mencangkup seluruh usaha secara berkesinambungan dan tiada akhir untuk menyempurnakan mutu agar tercapainya kerusakan nol atau bebas dari kerusakan. Produk rusak haruslah dihindari karena dapat mengakibatkan penghentian produksi dan ketidakpuasan konsumen. Accepted quality level dalam sistem tradisional adalah pendekatan pengendalian mutu yang memungkinkan atau mencadangkan terjadinya kerusakan namun tidak boleh melebihi tingkat kerusakan yang telah ditentukan sebelumnya. Konsep backflush costing. Backflush costing atau backflushing adalah suatu cara mengumpulkan biaya produksi dengan proses produksinya yang sangat cepat, atau merupakan pendekatan akuntansi yang memendekkan arus biaya produksi dengan tujuan untuk mengurangi sejumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Karakteristik backflushing. Yang pertama dapat dipakai pada perusahaan yang telah menggunakan sistem just in time. Yang kedua, perkiraan material dan work in process dikombinasikan ke dalam satu perkiraan yaitu raw and in process atau RIP. Yang ketiga, perkiraan persediaan tidak disesuaikan dalam periode akuntansi, tapi saldonya disesuaikan melalui ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Yang keempat, beberapa atau seluruh biaya produksi ditentukan setelah produk selesai. Yang kelima, biaya konversi dibebankan dengan menggunakan perkiraan harga pokok penjualan. Yang terakhir, estimasi biaya material dan konversi, serta raw material yang belum diproses dilakukan pada akhir periode. Yang keempat, hubungan just in time dengan backflush costing. Hubungannya yaitu dalam konsep backflush costing bisa diterapkan konsep just in time, yang mana konsep ini sasarannya adalah untuk meminimalkan persediaan dalam melakukan proses produksi, seperti meminimalkan bahan baku, barang dalam proses produksi dan barang jadi. Bahkan jika memungkinkan persediaan nol atau zero inventory sesuai dengan konsep backflush costing, yaitu mengumpulkan biaya produksi dengan proses produksinya yang sangat cepat dan memendekkan arus biaya produksi. Dalam prakteknya dicontohkan bahwa BDP backflush costing punya hubungan penting dengan kecepatan atau just in time. Jika tingkat output tetap sementara jumlah unit dalam proses diturunkan, maka kecepatan sistem telah digandakan. Kecepatan hubungan terbalik dengan throughput time. Peningkatan kecepatan akan mengurangi waktu memenuhi pesanan produk, bahkan mungkin dicapai zero inventory untuk barang jadi karena semua pengiriman dibuat sesuai pesanan. Dengan diterapkannya konsep just in time dalam backflush costing, proses produksi menjadi lebih cepat
sehingga lama waktu pemrosesan mulai dari bahan baku diproses hingga produk terselesaikan akan berkurang menjadi beberapa bulan, minggu, atau bahkan dalam hitungan jam, sesuai dengan tujuan. Just in time adalah mengurangi waktu siklus total, terutama waktu proses yang signifikan dalam produk. Mengurangi waktu total siklus berarti mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing. Analogi dasar dari akuntansi keuangan. Dua metode persediaan yang berbeda digunakan oleh perusahaan manufaktur, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Dalam metode perpetual, akun persediaan barang dagang didebit atas setiap barang dan dikredit atas biaya dari setiap penjualan barang. Tujuannya adalah untuk mencatat setiap peningkatan atau penurunan dalam biaya barang dagang yang ada dalam persediaan. Akuntansi terperinci dalam jumlah yang signifikan dilakukan oleh metode ini, dan hal ini bisa dianalogikan dengan penelusuran terperinci atas barang dalam proses yang diperlukan oleh perhitungan biaya berdasarkan pesanan dan perhitungan biaya berdasarkan proses dan perusahaan manufaktur. Metode persediaan periodik membiarkan saldo awal dari akun persediaan barang dagang tidak berubah selama periode akuntansi. Penyesuaian di akhir periode dibuat agar saldo akhir sama dengan hasil perhitungan fisik. Harga pokok penjualan yang merupakan total aliran keluar dari barang dagang untuk periode akuntansi tersebut dihitung dan dicatat hanya di akhir periode. Hal ini dilakukan dengan menambahkan saldo biaya persediaan barang dagang ke total pembelian dan menguranginya dengan biaya persediaan barang akhir. Ayat jurnal digunakan menyesuaikan akun persediaan barang dagang ke saldo akhir yang benar dan mencatat harga pokok penjualan untuk periode tersebut, seperti tidak dilakukannya akuntansi yang terperinci atas persediaan barang dagang pada metode periode. Demikian pula tidak ada penelusuran terperinci atas persediaan WIP yang dilakukan oleh produsen yang menggunakan perhitungan biaya breakfast. Keduanya bergantung pada perhitungan di akhir periode dan penyesuaian atas akun persediaan.